Operasi Kereta Gideon menjadi babak terbaru agresi militer Israel di Gaza. Kali ini tujuannya bukan cuma menyerbu, tapi benar-benar menduduki dan mengusir warga dari wilayah tersebut. Operasi ini dilancarkan selepas Presiden AS Donald Trump merampungkan lawatan ke Timur Tengah. Lawatan itu pun mengejutkan banyak pihak sebab Israel yang diketahui menjadi sekutu utama AS tidak disambangi Trump. Setelah itu hubungan Trump dan Netanyahu pun dilaporkan memburuk. Bahkan sehari sebelum operasi kereta Gideon dilancarkan, Trump secara terang-terangan mengakui ada banyak warga Gaza yang sengsara. Namun Israel seolah tutup telinga hingga akhirnya merealisasikan operasi kereta Gideon tersebut Sabtu 17 Mei 2025. Apakah operasi kereta Gideon ini menjadi bukti bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Trump sudah tidak sejalan? Simak selengkapnya dalam video berikut. Seperti yang sudah disinggung di awal, operasi kereta Gideon diluncurkan tak lama usai Trump menyelesaikan lawatan ke Timur Tengah. Namun ada satu hal yang mencolok, yakni saat Trump tidak menyambangi Israel dalam kunjungannya. Ini menjadi sinyal awal bahwa ada yang tidak beres dalam hubungan antara dua sekutu lama ini. Beberapa media Israel melaporkan Trump melarang komunikasi langsung antara seluruh pejabat AS dengan Netanyahu dan sejumlah petinggi Israel. Alasannya karena Trump merasa Netanyahu terus mengakali AS dalam urusan Timur Tengah. Ketegangan ini tampaknya sudah mengkristal menjadi kebijakan resmi di Washington. Kejutan lain datang dari pernyataan Trump sendiri. Pada Jumat 16 Mei 2025, ia secara terbuka menyebut banyak orang kelaparan di Gaza, sebuah pernyataan yang belum pernah disampaikan pejabat tinggi AS sebelumnya. But I will tell you that the world is a much safer place right now, and I think in 2 or 3 weeks we could have it be a much safer place. We're going to handle a couple of situations that you have here. We have some very serious situations, and we're looking at Gaza, and we got to get that taken care of. A lot of people are starving. There's a lot of bad things going on. Pernyataan Trump sejalan dengan laporan berbagai pihak termasuk kantor PBB untuk bantuan kemanusiaan UNOCHA yang menyebut kelaparan di Gaza sangat nyata karena Israel melarang bantuan masuk. Bahkan 9.000 truk dan 160.000 paket bantuan sudah siap dikirim, tapi tertahan karena larangan dari Israel. Ini membuat komisioner UNOCHA Tom Fletcher dengan lantang mempertanyakan perlu bukti apalagi atas blokade bantuan oleh Israel yang memperparah penderitaan warga Gaza. Israel pun geram dengan pernyataan ini dan menuding Fletcher berbohong meski foto dan video kelaparan warga Gaza sudah tersebar luas. Situasi ini membuat jarak antara Trump dan Netanyahu makin terasa. Pada Sabtu 17 Mei 2025, militer Israel mengumumkan dimulainya operasi kereta Gideon, serangan besar-besaran ke jalur Gaza. Operasi ini diklaim sebagai bagian dari perluasan pertempuran di Gaza dengan tujuan mengendalikan wilayah secara penuh. Tujuan operasi ini bukan hanya menghancurkan namun juga mempertahankan setiap wilayah yang telah berhasil dikuasai. Laporan di Jerusalem Post menyebut pasukan darat Israel telah menduduki sebagian besar Gaza dengan tank-tank terlihat di Betlahia hingga Al-Salatin. Rumah-rumah dan tenda warga digilas oleh kendaraan tempur. Sejak Jumat 16 Mei hingga Sabtu 17 Mei 2025 dini hari, 150 serangan udara dilancarkan militer Israel. Pengeboman menghancurkan banyak rumah sakit, membuat fasilitas tersebut hancur bahkan ditutup karena kerusakan berat. Pernyataan soal rencana pendudukan ini sudah disampaikan Netanyahu sejak awal Mei 2025. Namun sebagian anggota parlemen Israel menyatakan Netanyahu tidak transparan soal tujuan dan hasil yang dicapai sejauh ini. Mereka bahkan mengirim surat resmi ke pemerintah menuntut kejelasan. Menurut media Israel N12, sebelum operasi dimulai 60.000 pasukan cadangan dipanggil, tapi 10.000 dari mereka tidak memenuhi panggilan. Padahal menurut sistem pertahanan Israel, seluruh warga usia 18 hingga 60 tahun wajib menjadi tentara aktif atau cadangan. Setiap orang dewasa diharuskan selalu siap tempur, termasuk membawa senjata dan peluru kemanapun mereka pergi.
Kecaman keras pun datang dari berbagai pihak, termasuk Komisioner Tinggi PBB untuk HAM Volker Turk yang menyebut operasi ini sebagai upaya pembersihan etnis. 6 negara Uni Eropa termasuk Irlandia, Norwegia, dan Spanyol juga menyerukan agar Israel menghentikan operasinya sebab langkah ini dinilai hanya memperburuk penderitaan warga Palestina. Dari dalam negeri Israel sendiri, keluarga para sandera semakin kecewa dan putus asa. Mereka menilai operasi ini justru menutup peluang penyelamatan karena pembebasan sandera selama ini lebih berhasil lewat perundingan, bukan operasi militer. Operasi Kereta Gideon seolah menjadi bukti bahwa Israel kini fokus pada pendudukan penuh Gaza, bukan lagi soal membebaskan sandera. Di saat yang sama, retaknya hubungan Trump dan Netanyahu makin terlihat. Trump melarang kontak langsung pejabat AS dengan Israel dan mengakui adanya kelaparan di Gaza, sesuatu yang selama ini dibantah Israel. Kemanakah arah hubungan Israel-AS nantinya dan seberapa jauh Netanyahu akan teruskan operasi tersebut? Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.